Halo netizen, kali ini kita ada BMW X7. Nah, kebetulan ini adalah yang varian yang sudah dirakit lokal ya, atau di CKD. Dan dia trimnya juga sekarang udah berganti. Kalau yang dulu yang versi CBU itu dia trimnya Pure Excellence, dan sekarang yang semenjak dia menjadi CKD, dia menjadi Opulence. Jadi udah kayak seri 7 ya penamaan trimnya. Dan ini mobil adalah demo car dari BMW asal Serpong. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian dalam. Untuk kuncinya dia juga sudah ada kunci display key, cuma karena ini mobil demonstrasi ya, dia kuncinya pakai kunci cadangan ini. Dia ada tombol unlock, lock di logo BMW buat buka bagasi, dan tombol favorit ya. Ini kenapa ada benang lagi nih. Dan dia juga sudah ada akses smart entry, cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka dan sentuh guratan di masing-masing door handle untuk mengunci. Dia juga sudah auto folding, dan masing-masing pintu juga sudah ada akses ini ya, soft closing door. Jadi cukup dirapatin segini aja, nggak perlu dibanting, dia akan menyedot pintunya ya, jadi kayak ada vakumnya gitu. Begitu juga di pintu belakang, jadi nggak perlu banting-banting pintu lagi. Oke, untuk di bagian dalam, di sini interior juga sedikit berubah dibandingin varian yang dulu masih CBU ya, tapi untuk kualitas di interior tuh semuanya masih sama persis kayak yang masih CBU ya, walaupun ini udah rakitan lokal. Untuk kulit ini juga mewah sekali dengan jahitan kontras warna apa nih, abu-abu ya, dan dia juga ada aksen perforated di bagian tengah sama di bagian atasnya. Untuk pengaturan jok juga ini sudah full elektrik lah ya, pastinya bisa maju mundur, dan ada tie support yang elektrik. Di bagian sini ada lumbar support 4 arah, dan ada side bolsternya yang bisa dikembang-kempiskan sesuai syuting pak. Aduh Bang Sano. Ya, di sini ada pengaturan buat side supportnya, jadi bisa memeluk atau melepas kita tergantung posisi badan kita, dan ada tombol atasnya lagi untuk menegakkan atau merebahkan porsi yang bagian atas. Jadinya kalau misalnya kita punya punggung atas yang suka agak bongkok ya, itu bisa dikedepanin biar lebih menopang tubuh. Di bagian sini juga ada seal plate dengan logo BMW. Oke, yuk langsung kita masuk. Dan karena tadi sudah smart key, cukup kita injak rem aja dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Wih, emang ya mesin ini mesin Supra. Jadi ini adalah Supra SUV ya, bisa dibilang ya begitu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya si BMW X7. Ini kita buka tirainya dulu ya biar agak terang, dan kita nyalain lampu interiornya. Oke, untuk di setir dia, karena dia bukan mobil yang trimnya M Sport, dia setirnya kayak BMW konvensional yang bawahnya tuh bulat ya, bukan flat bottom. Untuk pengaturannya juga dia tilt dan teleskopik. Jadi sudah elektrik. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan cruise control, dan semenjak yang CKD dia sekarang ada adaptive cruise control. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan mobil di depan, dan kita juga bisa milih jaraknya mau dekat atau mau jauhnya, itu bisa diatur. Ada speed limiter juga. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan volume dan ganti track, ada voice command juga. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakangnya lagi ada tuas lampu sein yang ada tombol untuk MID atau onboard komputer, dan ada tombol untuk mengaktifkan auto high beam-nya. Di sebelah kanan itu untuk wiper, dia sudah auto juga, dan ada intermittent timer atau buat ngatur sensitivitas dari wiper autonya, dan ada buat pengaturan wiper belakang. Untuk instrument cluster ya udah pasti udah pada familiar ya. Jadi di BMW modern itu kan sekarang isinya seperti ini instrument clusternya. Jadi dia modelnya tuh layar LCD screen, dan bentuk tachometernya juga sekarang jadi kayak Aston Martin yang dia tuh berlawanan arah jarum jam. Tapi untuk sisanya juga cukup lengkap ya. Ada fuel gauge dengan range di bawahnya, ada speedometer format analog dengan format digital di dalamnya, ada jam digital juga, dan di bagian bawah ini ada
mode berkendara, gear indicator, temperatur udara luar, dan temperatur mesin. Untuk MID-nya sendiri di sini ada kayak total odometer, ini masih baru banget ya, dia cuma 314 km. Ada trip dan kecepatan rata-rata. Di sini ada jumlah tenaga dan torsi mesin. Ada G-force meter, sambungan audio, jarum doang, ada instant fuel consumption meter, dan balik ke odo dan trip ya. Di tengahnya juga kalau misalnya kita aktifin ini bisa buat jadi peta, atau mungkin ini kalau lagi di jalan dia akan memantau status adaptive cruise control kita ya. Cuma kan lagi berhenti ya dia nggak ada apa-apa. Dan di atas juga ada heads up display ya. Jadi di situ ada speedometernya dan ada tachometernya juga. Keren juga. Dan lanjut di sebelah kanan sini ada ventilasi AC. Yang di sini ada flap untuk membuka tutupnya, ada buat arah AC-nya. Di bagian bawah khasnya BMW modern udah pakai tombol ya pengaturan lampunya. Dia juga sudah auto headlights, ada parking lights kanan kiri, dan ada fog lamp depan belakang. Di sini juga ada buat brightness panel instrumen. Ada laci kecil yang dilapisin blue drew. Untuk pedal juga udah pedal yang model organ, dan di sebelah kiri ada footrest yang ini lebar banget, nyaman buat naruh kaki kiri. Untuk tuas cupnya juga khasnya BMW modern yang harus tarik 2 kali ya, jadi pas kita ke depan itu langsung buka itunya aja, cupnya, nggak perlu cari latch di bagian kolong cupnya lagi. Untuk door trim ini juga soft touch di mana-mana, sampai di bawah pun ini juga soft touch. Dan sekarang audionya menggunakan premium sound system dari Bowers & Wilkins. Kalau yang sebelum sebelum CKD atau yang masih CBU itu dia menggunakan audio dari Harman Kardon ya. Jadi ini levelnya sedikit lebih di atas Harman Kardon ya, yang menurut BMW mungkin lebih mewah dan lebih cocok dengan karakter pemilik dari BMW X7. Di bagian handle ini juga warna silver, ada tombol central lock di sini, dan ini kayak ada buat pengaturan tombol buat ngatur jok belakang. Ada memory seat 2 slot, dan ada tombol 2 ini. Jadi ini ada tombol untuk mengoverride pengaturan jok penumpang yang kita bisa atur dari tuas di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya ada Pak Bos di belakang minta joknya dimajuin, itu tinggal kita majuin aja dari sini. Jadi kita nggak perlu ngerogoh-ngerogoh nyari tuasnya di samping situ. Di bagian bawah juga ada ambient light lagi, dan karena ini pintunya lagi dibuka, dia tuh akan memberikan warning atau peringatan dengan lampu merah berkedip. Jadi kalau misalnya ada kendaraan yang lagi mau lewat di samping kita, itu akan bisa tahu kalau oh ada pintu kebuka, harus hati-hati. Dan di bagian atas ini juga ada tombol untuk membuka bagasi elektrik, ada tombol untuk pengaturan spion, dan bisa dilipat secara elektrik juga. Ada all auto power window, dan ada window lock sama tombol untuk nutup sunroof di belakang ya. Door pocket ini juga gede-gede. Terus di bagian atas ini juga ada simbol untuk side curtain airbags. Sun visor juga ini ada lampu dan cerminnya, dan apakah bisa di slide? Yes, bisa. Cakep. Ada mikrofon buat kita nelpon juga. Terus ada grab handle. Di sini juga ada speaker lagi ya. Jadi speakernya kayaknya seingat gue nambah ya dibandingin yang versi Harman Kardon. Dan untuk seatbeltnya juga ada di sini. Ada gantungan lagi di pilar B. Spion tengah sudah auto dimming, dan lampu interior itu juga udah kayak magic carpetnya yang ada di seri 7 ya. Corak lampunya tuh cakep banget, dan ada tuas untuk membuka sunroofnya. Dia juga sudah panoramic sunroof, dan ada sunroof kecil lagi di bagian jok baris ketiga yang dibuka itu dari tombol yang di sini. Nah, itu juga kebuka tuh. Jadi kalau kita isi penuh nggak akan ada yang merasa kesempitan ya. Biasanya kalau mobil segede gini tapi atapnya tuh warna gelap atau ditutup kan rasanya agak sempit ya. Tapi kalau di X7 ini nggak akan merasa kesempitan. Di sun visor kiri juga sama, ada cermin, ada lampu, dan ada card holdernya juga di sebelah kiri. Grab handle juga ada, dan ada speaker satu lagi di bagian sebelah grab handle situ ya. Terus untuk di bagian tengah, di belakang layar tengah ini juga ada center speaker dari Bowers & Wilkins. Dan overall quality-nya juga ini, walaupun dia rakitan Indonesia, tapi tetap fit and finish-nya tuh rapih banget. Dan dia juga ada beberapa pernak-pernik yang diubah ya. Kayak contohnya nih, corak kayunya dia sekarang jadi blackwood yang agak ngedoff gitu, jadi lebih mewah.
istilahnya kayak belum dipernis lah kayunya. Kalau dibandingin yang versi CBU itu dia kan kayunya agak mengkilat ya. Ya mungkin ada orang yang suka, tapi kalau menurut gue pribadi sih ini lebih berasa mewahnya karena kayunya tadi ngedoff ya. Dan untuk di bagian tengahnya dia juga masih memiliki sistem multimedia dari BMW iDrive 7 yang dia juga sudah touchscreen, bisa juga diatur dari rotary wheel yang ada di tengah sini, dan dia juga ada voice command yang super canggih dengan kita bilang, "Hey BMW, hey BMW." Hello, what can I help you with? Change ambient light to green. Sorry, I didn't quite hear that. Ya pokoknya begitulah. Jadi dia punya fitur voice command yang cukup canggih dan kita bisa berikan komen atau perintah dengan suara. Dan untuk di bagian konektivitas, oke, cukup aneh untuk sebuah X7 radionya begitu. Ya pokoknya di bagian musik sih ini dia juga ada radio, ada Bluetooth audio, ada screen mirroring juga, pasti dengan Apple CarPlay, dan kemungkinan sudah ada Android Auto ya kalau yang NIC 2021. Di bagian navigasi juga ini kita bisa lihat petanya, koordinat kita ada di mana, masukin alamat, dan di bagian setting sini juga ada banyak ya, kayak journey data itu kayak MID-nya gitu. Dan ada sports display juga, jadi di sini ada berapa torsi dan horsepower kita, ada tekanan turbo dan ada tekanan oli. Di bagian tengah juga ada G-force meter, ada X-over juga karena ini BMW SUV, jadi kita bisa lihat status ketinggian air suspension kita, ketinggian kita berapa dari di atas permukaan laut ya. Dan di bagian sini juga ada berapa persen sudut miring kita, depan belakang atau kiri kanan, dan ada kompas juga. Sama di bagian sini juga ada X off-road cam, jadi ada kamera yang akan memantau kondisi di dekat mobil, kayak contohnya ini pelek depan belakang kita bisa pantau, takutnya ada batu gede yang grepesin kan, itu juga bahaya ya. Dan kita bisa memantau sisi luar dari mobil ini. Ada juga energy flow, jadi ini kayak energi kita tuh lagi digunakan untuk apa. Terus ada vehicle status, ada flat tire monitor juga. Dan di bagian setting ini juga banyak banget, ada pengaturan kayak pengaturan basic lah ini, pengaturan general kayak bahasa dan jam dan lain-lain. Ada pengaturan mode berkendara individual, setting lampu, one touch return signalnya bisa dinyalain atau enggak, DRL-nya mau dinyalain atau enggak, terus sorotan lampu setir kanan atau setir kiri, ada welcome and goodbye lights, door handle lights, welcome light carpet, dan bisa diatur mau berapa lama nyalanya. Di bagian driver assistant juga ini bisa kita atur ya, karena sekarang dia juga punya fitur active safety yang berisi front collision warning, lane departure warning, dengan steering intervention juga yang akan mengintervensi gerakan setir ketika kita di lajur tol gitu ya, terus kita nggak sengaja nginjek garis, dia akan mengembalikan mobil kita ke tengah lajur. Dan ada lane change warning atau kayak semacam blind spot monitoring system yang akan berbunyi ketika kita ngesen dan di titik buta itu ya, lagi ada kendaraan ya. Terus ada parking and maneuvering, ada sensor parkir, ada rear cross traffic alert, volume si sensor parkir juga bisa diatur, dan ada feedback dengan setir ya. Ada heads up display, instrument cluster, driving mode view, ini setting pintu-pintu, tailgate tingginya mau berapa, terus ada comfort access. Oke, ada apa lagi nih? Di bagian interior light juga kita bisa ngatur ambient light ya juga. Warna-warnanya itu bisa kita pilih kayak warna biru atau warna hijau, warna ungu. Dia total ada 13 warna. Ya emang gak sebanyak seperti merek sebelah ya, cuma warnanya tetap bagus. Dan dia juga kita ada menu untuk ambient light di bagian speaker Bowers & Wilkins nya.
Jadi kita bisa atur speakernya ada ambient light atau enggak. Dan di bagian seat comfort ini juga ada banyak banget pengaturannya. Di bagian climate itu juga bisa kita pilih air quality-nya. Terus ada fragrance, jadi dia ada parfum built-in yang ada di bagian glove box. Kita bisa nyalain parfum yang mana yang mau dinyalain, dan kita bisa ngatur AC di baris kedua dan baris ketiga. Dan pengaturan juga kita bisa lock ya, jadi pengaturannya cuma bisa dari depan, dan tombol-tombol di belakang itu jadi kekunci ya. Jadi seperti itulah untuk di sistem iDrive 7 yang ada di bagian BMW X7 CKD ini. Untuk kameranya juga kamera mundurnya seperti ini, jadi dia juga ada adaptive guideline yang juga berbelok ketika kita belokin setir. Jadi nggak cuma adaptive guideline-nya aja, terus kalau kita masukin gigi maju atau drive itu juga sama, kameranya itu akan berbelok ke kanan dan ke kiri, masing-masing lengkap dengan adaptive guideline. Dan dia juga sudah ada park assist atau parkir otomatis, dan ada reversing assistant yang akan membantu kita melewati jalan yang kayak jalan buntu gitu misalnya, terus jalannya agak susah, dia akan membelokkan setir secara otomatis mengikuti gerakan setir yang kita lewatin sebanyak 50 meter terakhir. Terus ada 3D view juga, ini yang keren ya. Dan dia juga punya gesture control, cukup pakai tangan aja dan bisa kita gitu ya, pokoknya bisa diatur sedemikian rupa lah. Oke, di bagian bawahnya dia ada ventilasi AC, ada tombol hazard, dan ada tombol buat active safety-nya tadi ya, bisa dimatiin juga. Dan untuk AC juga dia sudah 5 zone ya, jadi zona AC itu ada 5, banyak banget. Jadi depan kanan kiri, tengah kanan kiri, dan satu zona lagi di baris ketiga. Dan masing-masing suhu yang di depan itu juga bisa diatur nih, kayak mau fan speednya aja bisa individual, arah AC-nya juga bisa individual, ada sirkulasi udara, max AC, auto climate juga masing-masing, dan ada defogger belakang sama defroster kaca depan. Untuk di bagian bawah juga ada tombol preset audio yang bisa di save, ada 8, dan juga ada pre-touch-nya, jadi dia udah tahu jari kita lagi ada di tombol yang mana. Sebelum kita pencet aja dia udah tahu ada tombol extract, ada knob volume, tombol mute, tombol band. Di bagian tengah sini juga ada tempat untuk wireless charger, ada USB konvensional, ada satu buah power outlet, dan ada 2 buah cup holder yang masing-masing itu bisa diangetin atau didinginkan. Dan di bagian belakangnya juga ada tempat buat driver ini ya, pokoknya driver control panel. Dan di X7 ini juga sudah mendapatkan gear shifter yang model kristal ya, contohnya di sini tuh kelihatan cakep banget, dan ada logo X-nya di bagian dalamnya. Dia 8 speed automatic torque converter yang cara perpindahannya tuh kita pencet tombol unlock di samping, tarik ke belakang untuk masuk drive, dorong setengah ke depan untuk netral, dan pencet lock lagi, dan kita bisa masuk ke gigi mundur. Terus kalau kita lagi di gigi drive itu bisa digeser ke kiri untuk masuk ke sport mode, dan ada manual mode-nya juga, dorong ke depan untuk turun gigi, tarik ke belakang untuk naik gigi. Dan untuk P-nya tinggal pencet tombol park yang ada di sebelah sini. Di sebelah kanannya ada tombol untuk mematikan stability control, traction control, ada mode kamera 360-nya, dan ada sensor parkir, sama ada tombol untuk mematikan auto stop start untuk menyalakan mesin dan mematikan mesin yang ada di sini. Dan ada mode berkendara ya, dia ada 3, ada Eco Pro, Comfort, dan Sport. Dia masing-masing ada mode displaynya sendiri ya. Terus ada adaptif juga, jadi adaptif ini dia akan menyesuaikan karakter berkendara dengan jalan di depan juga, karena dia sudah ada suspensi adaptif dengan suspensi udaranya juga ya. Ada electronic parking brake lengkap dengan auto hold. Di sebelah kiri juga ada hill descent control karena dia BMW yang SUV ya, serta di sebelah kirinya juga ada mode untuk off-road. Jadi dia ada X Snow, X Gravel, X Sand, dan X Rock. Jadi semuanya itu bisa diatur dari tuas yang di sini. Di sini juga ada penjelasannya ya, kalau misalnya kita pilih yang mana. Dan di sebelah kirinya juga ada tombol untuk pengaturan ketinggian dari air suspension kita.
Jadi di sini ada 5 bar yang bisa kita pantau. Nah, seperti ini. Dia ada 5 level ya, dari yang paling atas sampai yang paling rendah. Terus di bagian belakangnya juga ada tempat penyimpanan yang ini dalam banget, ada USB Type-C dan ada satu buah lampu penerangan di dalamnya, dan armrest ini juga empuk banget. Untuk glove box dia juga bisa dikunci, dan di dalamnya ini juga ada panel glove box yang dilapis bludru, sama ada tempat untuk naruh parfumnya tadi. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si BMW X7 versi CKD ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si BMW X7 versi CKD ini. Nah, untuk di belakang sih sebetulnya perbedaannya nggak begitu banyak ya. Jadi dia masih memiliki ruang dan kemewahan yang ultra mewah ya. Jadi contohnya ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan bisa lihat nih, lebih dari 5 jari ya untuk legroom di belakang. Dan masing-masing jok belakang itu juga ada rear seat entertainment yang sudah touchscreen. Jadi kita bisa atur banyak hal di belakang sini ya, kayak contoh input navigasi atau setting-settingan mobil itu juga bisa diatur dari sini. Dan di belakang jok depan itu juga ada ambient light yang mewah sekali. Di sebelah kiri juga ada seat back pocket yang model kayak di pesawat gitu, serta di bagian belakang sini juga ada ventilasi AC lengkap dengan pengaturan AC-nya. Sini untuk fan speed, zona AC juga bisa dibedain kanan kiri, ada max AC, ada auto climate control, dan arah AC juga bisa diatur. Di bagian bawah ada input CD, input ini headphone jack, dan di bagian dalamnya itu ada input HDMI dan 2 buah USB Type-C. Ada 2 buah USB Type-C lagi, dan ada power outlet 12 volt, sama ada cup holder di bagian tengah panel plastik ini ya, yang ada emboss tulisan X7. Untuk armrest ini juga dia bisa dimajuin bantalan kulitnya, dan ini juga bisa dilipat ke bawah kalau misalnya kita nggak mau ya. Dan bisa diatur ketinggiannya juga. Nah, seperti ini. Dan ada input ISOFIX untuk naruh kursi bayi di belakang sini. Ambient light juga ada di door trim dan di bagian speaker Bowers & Wilkins-nya. Di sebelah kiri ada grab handle, dan ada speaker lagi di belakang, ada lampu kabin dan lampu baca. Dan di sebelah kiri sama di sebelah kanan itu ada tombol untuk pengaturan power window, cuma lagi ini ya, kita nggak bisa buka karena baru ganti kaca film. Dan ada sunshade di masing-masing pintu kanan dan pintu kiri. Di sebelah sini juga ada tombol untuk menutup sunshade yang atas. Jadi kalau kita butuh total privacy itu bisa diatur dari tombol-tombol yang ada di door trim. Dan ada satu tombol lagi untuk menutup sunroof di bagian belakang. Untuk di bagian bawah ada ambient light yang akan berkedip ketika kita buka pintu. Dan di bagian speaker juga ada door pocket yang gede banget, dan ada ventilasi AC yang di bagian pilar B sini. Di sebelah kanan juga ada grab handle dengan gantungan lampu, dan speaker airbagnya juga sampai samping. Dan lucunya untuk seatbelt belakang dia malah bisa di-adjust naik turunnya, tapi jok depan seatbeltnya nggak bisa. Cukup lucu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang aja ya. Dan di sini juga ada tuasnya yang kita bisa atur, dan ada tombol-tombol ini juga untuk menegakkan jok belakang dari belakang sini ya. Dan itu juga bisa diatur joknya. Nah, seperti itu. Dia akan naik secara otomatis. Jadi kita bener-bener effortless, nggak perlu tarik tuas banyak-banyak ya. Oke, dan sekarang kita masuk. Ini kita tegakin dulu headrestnya, kita tutup pintunya bentar, dan ini kita recline joknya ya. Dan dia juga ada stoppernya, jadi kalau dia udah mentok sama kaki kita, dia akan maju sedikit. Nih kalau misalnya gue majuin gini, nah tuh dia akan maju, menandakan
udah mentok sama kaki di penumpang belakang ya. Dan di belakang sini juga joknya itu proper, jadi dia bukan 5+2 yang jok belakang itu maksa, tapi ini bener-bener 7-seater karena duduknya ya emang nggak panjang, tapi kita nggak kayak dingklik gitu, tingginya pas, headroom juga pas. Di sini belakang masih ada sekitar 2,5 jari ya untuk tinggi gue yang 170, jadi orang dewasa 6 orang di mobil ini tuh bisa jalan-jalan dengan nyaman. Untuk di belakang tadi ya, dia juga ada pengaturan AC-nya sendiri, fan speed, zona AC, cuma dia displaynya warna ember ya, nggak kayak di depan. Apa ini udah malam ya, jadi dia berubah jadi warna ember. Jadi kalau dia siang nih layarnya harusnya warna putih. Ada mode AC, auto climate, arah AC, max AC, dan off untuk mematikan AC di belakang sini. Untuk ventilasinya dia ada di bagian samping, tapi karena dia ventilasinya di samping jadi nggak ada grab handle di kiri dan di kanan ya. Airbag juga lanjut sampai belakang, ada speaker lagi di sini. Dan ini kayak ada tempat buat sesuatu, ini buat parcel chef deh seinget gua. Dan ada ambient lightnya lagi nih di belakang sini tuh, jadi sampai baris belakang pun ambient lightnya tetap ada. Ada cup holder di sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk jok juga masing-masing ada seat belt, headrest, dan ada input ISOFIX-nya lagi. Di tengah seat belt buckle-nya juga tersimpan rapi ya di tengah sini. Dan oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari si BMW X7 CKD ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya aja. Maju dan kita keluar yuk. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dulu ya. Nah, untuk mesinnya dia tetap sama seperti X7 yang versi CBU dulu ya. Dia menggunakan mesin 3000 cc, 6 silinder segaris dengan teknologi twin power turbo. Kode mesinnya ini adalah B58B30, dan yes, ini adalah mesin yang sama seperti di Toyota Supra, BMW 7 Series yang 740i atau BMW X5 juga ya. Untuk tenaganya juga lumayan besar. Dia sekitar 340 horsepower dan torsi sekitar 450 Nm. Dan tenaganya disalurkan ke semua roda melalui transmisi 8 speed Steptronic Automatic Torque Converter. Untuk ruang mesin juga ini rapih, super rapih, khas mobil Eropa ya. Dia juga ada strengthening beams di bagian ruang mesinnya, dan untuk cupnya juga sudah ditopang oleh shock hidrolik, lengkap dengan peredam juga pastinya ya. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Untuk tampilan depan juga dia masih mirip seperti BMW X7 yang versi CBU ya. Dia masih memiliki grill yang super besar tapi pas dengan bodinya yang emang besar. Jadinya nggak seaneh BMW yang ya itulah pokoknya ya, udah pada tahu lah pastinya. Dan dia juga punya active shutter grill yang akan menutup bilah-bilah grill yang di dalam ini ketika mesinnya itu udah cukup pasokan udaranya ya. Serta di bagian bawah grill sini ada kamera untuk kamera 360-nya. Untuk lampu juga pastinya sudah menggunakan BMW laser light yang punya kapabilitas yang super banget ya. Jadi dia punya sistem high beam yang itu jauh banget, bisa sekitar 500 meter lebih ya, atau hampir 600 meter. Dan karena dia punya adaptive headlight yang bisa ngedeteksi rambu, dia tuh punya kemampuan untuk menerangi rambu-rambu di jalan tol secara individual. Itu kepake banget karena gue dulu pernah pakai BMW seri 3 di Cipularang. Itu tuh semua rambu-rambu yang di jalan tuh disanterin sama dia. Itu lampunya keren banget lah pokoknya. Di bagian bawah juga ada fog lamp LED, dan di depan ada sensor parkir sebanyak 6 titik. Untuk velgnya juga baru ya. Jadi ini velg yang dipakai di X7 CKD ya, palang 5 seperti ini, wide spoke, dan ukuran bannya juga lumayan besar. Di sini bannya Continental Premium Contact yang berukuran 225 45 R21. Jadi velgnya 21 inci. Kalau menurut gue sih lebih proper atau lebih mewah velg yang CBU dulu ya. Cuma ini udah terlanjur dipasang, tapi emang ya kalau gue sih lebih suka velg yang lama. Ini kayak velg Asia banget gitu ya, velg gede, two-tone Indonesia banget lah pokoknya. Di samping itu juga ada aksen chrome yang kayak di BMW seri 7, karena ini kan
versi SUV-nya seri 7 ya. Untuk spion dia ada lampu sein dan di ujungnya ada kamera 360, ada window line yang warnanya satin chrome dan ada roof rail yang warnanya satin chrome juga. Untuk di belakang bannya apakah lebih lebar? Coba kita lihat ya. Di sini 285 45R21. Dan untuk rem juga sudah lengkap ya, depan belakang disc brake, ABS, EBD, brake assist, traction control, dan beragam teknologi pengereman itu udah ada di mobil ini. Untuk tangkinya juga ada di sebelah kanan, dia minimal RON 91 dan dianjurkannya RON 95. Untuk di belakang ini juga nggak ada bedanya dibandingin yang versi CBU dulu, jadi dia masih megah dan masih besar ya. Lampunya juga ini gede banget dibandingin BMW biasa, dan ini semua sudah full LED. Ada logo BMW-nya juga di sini. Sen, rem, lampu senja udah LED. Untuk rear fog lamp dia ada di bagian bawah kanan, di bagian bawah kiri malah nggak ada ya. Lampu plat nomor sudah LED, dan di bagian emblem itu ada emblem X7, dan di sebelah kanan ada emblem xDrive 40i. Ada wiper, rear defogger, high mast stop lamp, dan antena shark fin. Terus di bagian bawah ada aksen skid plate, sensor parkir ada 6 titik, dan ada knalpot yang beneran bolong ya. Oke, di sini juga ada kamera mundur, dan untuk bagasinya dia sudah menggunakan power tailgate. Dan dia juga sama seperti adanya si X5 yang dia tuh split tailgate ya, jadi dibuka secara terpisah. Dan ini kondisi bagasi ketika jok baris ketiga tegak, jadi dia nggak gede-gede banget, tapi untuk sebuah SUV 3 row itu juga masih cukup oke. Kita bisa naruh beberapa koper lah di sini, mungkin 2 koper itu masih muat. Ada parcel shelf juga ketika di mode 3 baris, dan ada parcel shelf lagi ketika jok baris ketiganya itu terlipat. Dan di sebelah kiri sini juga ada tombol-tombol yang buat ngelipat jok ya. Jadi sini untuk ngelipat jok baris ketiga, jadi tombol untuk melipat jok baris kedua, dan ada presetnya masing-masing. Kalau misalnya kita butuh maximum passenger mode seperti ini, jadi joknya semua tegak. Tapi kalau kita butuh maximum luggage, ini dia ada mode yang khusus untuk angkut barang. CX-3 ya udah pulang duluan dia. Oke, jadi ini kondisi ketika jok baris ketiga itu lagi di mode yang paling paling buat barang lah ya. Jadi jok itu rata, cuma itu headrestnya mentok sama jok baris keduanya. Tapi ini kalau dilipat itu bisa rata lantai sampai di belakang jok baris kedua. Dan di bagian bawah lantai sini tuh ada parcel shelf lagi untuk menutupin ketika jok baris ketiganya lagi tertutup seperti ini ya. Dan di sebelah kanan sini ada power outlet, ada lampu bagasi, dan ada tempat penyimpanan untuk P3K di sebelah kanan sini. Dan di sebelah kiri juga ada tempat penyimpanan untuk dongkrak ya. Ini kemungkinan ini udahlah, kita balikin aja ke mode full penumpang. Oke, sudah klik, dan headrestnya ini kita tegakin lagi aja. Oke, yuk kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari BMW X7 Opulence yang sudah dirakit lokal kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih sudah telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.